Oh teman-teman, kita lanjutkan ya alur cerita drama kali ini. Namun sebelumnya minta dukungannya ya teman-teman untuk subscribe, like, share, dan komen. Masih dalam perdebatan antara Ming-chen dengan konsumen yang mencari masalah dengan Fan-Fan. Di sini Ming-chen terus menegaskan bahwa Fan-Fan tidak bersalah. Konsumen tersebut hanya mencari-cari alasan saja. Dengan suruhan Ming-chen, temannya pun menelepon polisi. Ming-chen marah kepada konsumen tersebut karena dia telah berani-beraninya memegangi Fan-Fan. Di sini dia mengatakan jangan berani-berani memegangi wanitaku. Cie, Ming-chen keceplosan kayaknya nih. Polisi pun datang dan ternyata terbukti konsumen tersebut adalah orang yang selalu mencari gara-gara. Akhirnya orang tersebut dibawa oleh polisi. Fan-Fan berterima kasih kepada Ming-chen dan Ming-chen pun menyimpan nomor handphonenya di handphone Fan-Fan agar kalau ada apa-apa dia bisa meminta tolong kepada Ming-chen. Wah, sudah mulai akrab nih. Selepas bekerja, Fan-Fan dan Ming-chen pun berjalan-jalan. Mereka berbincang-bincang, membicarakan tentang kehidupan Fan-Fan yang begitu sulit sebagai seorang pekerja, harus menuruti apa yang dimau oleh konsumen. Mendengar apa yang dikatakan oleh Fan-Fan, Ming-chen pun di sini berkata, katanya dia sanggup menjamin kehidupannya Fan-Fan, asalkan Fan-Fan mau menandatangani kontrak dengannya. Tapi Fan-Fan tetap pada prinsipnya, dia tidak mau melakukan itu. Ming-chen berbincang-bincang dengan temannya. Temannya bertanya kepada Ming-chen apakah dia menyukai Fan-Fan. Ming-chen pun menyangkal kalau dia tidak menyukai Fan-Fan, tetapi dia merasa nyaman ketika dia bersama Fan-Fan. Lah, bukannya itu tanda-tanda suka. Pagi harinya ketika Fan-Fan akan berangkat pergi kerja, di sana dia bertemu dengan pemilik rumah. Dia meminta uang sewa kepada Fan-Fan karena Fan-Fan sudah 3 bulan tidak memberikannya uang sewa. Ternyata Ming-chen mendengarkan perbincangan antara Fan-Fan dengan pemilik rumah. Dia pun keluar dan menanyakan kepada pemilik rumah berapa yang harus dibayar oleh Fan-Fan. Pemilik rumah pun menyebutkan biaya yang harus dibayar oleh Fan-Fan. Kemudian Ming-chen pun mentransferkan uangnya kepada pemilik rumah itu. Setelah membayarkan uang sewa Fan-Fan, di sini Ming-chen berkata kepada Fan-Fan dia harus membayarnya dengan cara lain. Dengan cara apa ya kira-kira nih Ming-chen mintanya? Ternyata Fan-Fan harus membayarnya dengan meluangkan waktu bersama Ming-chen selama 1 malam full. Wah, mau ngapain nih Ming-chen? Mendengar itu, Fan-Fan hanya bisa terdiam. Setelah urusannya dengan Fan-Fan selesai, Ming-chen pun kembali ke rutinitasnya ke perusahaan dia. Dia mengadakan rapat di mana ternyata perusahaannya memiliki kerugian. Dia meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan anak cabangnya. Dan tidak disangka, Ming-chen memberikan kesempatan dan memaafkan orang yang telah memberikan kerugian. Di perpustakaan ketika Fan-Fan sedang mencari buku, ternyata dia mengalami sedikit kecelakaan dan di sana ditolong oleh Philip. Dia bertemu dengan Philip di perpustakaan. Beruntung banget nih Fan-Fan. Mereka pun berbincang-bincang. Fan-Fan menyebutkan bahwa Philip adalah idolanya dan sumber inspirasinya. Di sana Philip langsung memanfaatkan momen itu dan meminta ditraktir kepada Fan-Fan. Wah, PDKT lagi nih satu cowok. Saat sedang makan dengan Fan-Fan, Philip mendapatkan telepon. Ternyata telepon tersebut dari perusahaannya Su yang akan mensponsori acaranya Philip. Mendengar itu, Fan-Fan ikut senang dan memberikan selamat. Akan tetapi Fan-Fan tidak tahu sebenarnya Philip tidak suka mendapatkan sponsor itu.
Karena Su adalah perusahaan milik keluarganya sendiri dan Fan gak tahu kalau dia itu benci sekali sama perusahaan Su dan keluarganya. Fan pun kembali ke tempat kerjanya dan dia mendapatkan kabar baik. Dia mendapatkan bonus dari perusahaannya. Fan dan temannya akan merayakan pencapaian bonus mereka. Loh, Fan kok ikut pergi? Sepertinya dia lupa janjinya ke Ming-chen. Di saat Fan dan teman-temannya akan pergi, di sana ada Ming-chen datang untuk menagih janji kepada Fan. Daripada harus menghabiskan waktunya dengan Ming-chen, Fan lebih memilih untuk membayarkan uang yang telah dibayarkan oleh Ming-chen kepada pemilik rumah. Tetapi Ming-chen tidak mau menerima uang dari Fan. Ming-chen malah memilih ingin ikut pergi bersama Fan dan teman-temannya. Sesampainya Fan dan Ming-chen di tempat hiburan, dia ditanya oleh temannya, "Siapa itu Fan?" Fan menjawab dia tetangga, tapi kata Ming-chen dia adalah pacar Fan. Mendengar pengakuan Ming-chen bahwa dia adalah pacarnya Fan, mereka pun sangat terkejut. Fan pun meluruskan kesalahpahaman ini. Sampai pada saat mereka duduk pun, Ming-chen tidak mau jauh dari Fan. Kekanak-kanakan sekali nih Ming-chen. Mereka pun melakukan permainan tantangan, yaitu permainan di mana mereka harus melakukan apa yang disuruh oleh teman-temannya. Dan yang mendapat tantangan ternyata adalah Ming-chen. Dia mengajak Fan untuk melakukan tantangan. Tantangannya untuk mencium Fan. Di sana Ming-chen langsung menarik Fan. Betapa terkejutnya Fan. Dia hanya terpaku terdiam melihat Ming-chen. Akan tetapi ketika Ming-chen akan mencium Fan, dia malah menghentikannya. Ming-chen pun pergi meninggalkan Fan dan teman-temannya. Fan pun merasa sangat malu. Di rumahnya, Fan sebelum tidur membayangkan apa yang seharusnya tadi terjadi di karaoke. Karena nggak jadi, dia malah berilusi ya. Fan. Di pagi harinya, temannya Ming-chen membuat sarapan. Akan tetapi, dia sepertinya lupa. Dia malah menyalakan kompor dan dianya sendiri malah pergi meninggalkan rumah. Dengan keadaan kompor masih menyala. Saat Fan keluar dari rumahnya, dia mencium bau gosong dari rumahnya Ming-chen. Fan pun masuk ke rumah Ming-chen dan mematikan kompor serta membangunkan Ming-chen. Ming-chen pun bangun dan dia mendengar gerutuan dari Fan. Ketika Fan sedang bergerutu, Ming-chen menarik tangannya agar Fan duduk di sampingnya. Mereka pun berbincang-bincang tentang karir yang akan dilanjutkan oleh Fan. Saat mendengar obrolannya Ming-chen, Fan malah berimajinasi lain loh. Fan, ada-ada aja kamu Fan, sudah terobsesi ya sama Ming-chen. Di lain hari, Fan mengikuti seleksi untuk mengikuti kelas ahli pencicip anggur. Ternyata Bai Bing, temannya Fan yang tidak menyukai Fan pun sama mengikuti seleksi tersebut. Hasil tes awal pun diumumkan dan pemenangnya adalah Fan. Fan pun sangat senang. Di hari berikutnya, Fan pun mengikuti seleksi yang kedua kali. Di sini semua peserta tidak diberi nama, hasilnya hanya diberi nomor untuk diserahkan kepada tim penilai. Namun sepertinya Bai Bing di sini akan menyabotase hasil dari apa yang sudah diserahkan kepada panitia. Wah, ternyata dia licik juga ya. Setelah dinilai oleh para juri, hasilnya pun diumumkan. Ini hasil finalnya ya. Ternyata benar juga, Bai Bing lah yang menjadi pemenangnya. Fan pun menanyakan kepada panitia karena dia tidak disebutkan untuk peringkatnya. Ternyata dia tidak lolos dalam seleksi itu.
Sven pun sangatlah sedih.